Jadi gornya tuh nge-grownya tuh ada suara 1, suara 2, suara 3 kayak ada gitu, ada suara 3. Jadi dibagi acapella core namanya. Dan kami acapella core sedang rehat. Rehat saya semua. Rehat, masa rehab sih? Rehat dong, rehat. Kalau rehab narkoba. Ya kan emang. Enggak. Saya narkobanya cuma kue sagon doang. Kue sagon, iya. Sagon. Saya sniff kue sagon. Far. Apa? Kita kan udah lama kenal ini. Udah Iya. Kamu nggak apa-apa ngomong lo gue kok, santai aja. Biar lebih Iya. Manil. Kasihan lo. Aku ngerasa kamu tuh dari tadi kayak agak susah mengartikulasikan isi kepalamu karena ada itu. Iya. Jadi gini, mungkin semua orang pada ngeh ya kalau misalnya Jering ini pernah ngomong kalau gini, gue tuh udah lama kenal sama Jering. Jadi gue ngobrol sama teman-teman di YouTube juga nih Jering ya, yang nanti kita upload gitu. Oke. Jadi banyak yang bilang kalau misalnya ke originalan dari seseorang itu patut dijaga, bener gak? Nah, kalau gue udah kenal lama sama Jering, setiap ngomong gue lu, Jeringnya ngomong saya kamu gitu kan, dan itu sangat tidak apa-apa ya. It's okay, selama kamu udah kenal gitu. Tapi kalau bener itu agak aneh sih ya. Karena lu pernah bilang gini di Twitter atau di Instagram, gue lupa ya. Karena kalau misalnya lu nggak terlalu di live connector nggak salah ya, klub gitu ya. bahwa katanya lu nggak terlalu suka sama orang yang tiba-tiba gue lu sama lu yang baru ketemu, bener gak sih? Bener banget ya. Kalau saya boleh jelaskan, itu bukan pendapat saya sendiri gitu loh, karena orang-orang lain juga banyak yang bercerita gitu kalau misalnya mereka tidak terbiasa pakai logo ya, ketika ketemu orang diajak langsung ngomong logo itu kayak agak kagok gitu loh, kayak kenapa saya harus dipaksa masuk ke dunia Anda langsung tanpa proses? Kenapa kita nggak ketemu di tengah-tengah dulu? Oh, kita kan orang Indonesia ya, pakai bahasa Indonesia. Setelah kenal baru sialan lu Pak. Gitu. Iya sih. Jadi ya seru aja. Nah, Jering, ini ngomongin soal enak dia ada bir di sana, masih dijual beli di sini susah. Serius? Iya. Gue nyari bir yang bentuknya saset di sini susah banget. Mungkin di Bali ada kan? Coba yang galon coba. Jadi ada yang panas sama yang dingin. bir panas tuh gimana rasanya sih? Di Kimia Farma coba cari. Ada. Jadi ini ngomongin soal apa? Gofar, kameramu bagus banget loh, curang. Kameranya ini bagus banget. Bukan, ini adalah kamu jadi apa namanya? gitu ya? Iya dong, ini kan kamera beauty. Aku pakai kamera beauty di sini. Nanti pakai filter yang bibir oranye gimana? Seru gak? Boleh. Nggak, gini nih, gue soalnya pakai iPhone kan. Soalnya kalau misalnya pakai yang lain kan takutnya ini kehubung-hubung sama Bill Gates gitu. Beli Ted baru satu ya. Ted Algoritma baru satu, nggak boleh. Oh iya itu. Jadi kalau live kita tiba-tiba berhenti, kita salahkan siapa nih? KGB. Aduh, saya pikir kalau misalnya gangguan kita terganggu malam ini, biar masyarakat yang menilai lah. Biar penonton yang menilai ini ada, ya itu paling bagus sih. Iya. Oke. Yang jelas sebelum kita ngomongin Gofar, tapi ntar loh, Gofar selama ini live sama orang berapa jumlah viewer terbanyaknya? Nggak sebanyak lu kemarin sama Dokter Tirta sih. Gue tuh paling 5.000. Lu tuh kemarin 130.000 lo men. 130.000 lo kemarin. Jadi kalau nggak salah 140.000 ya kalau nggak salah ya. Yes, around that number. Iya. Lalu kalau misalnya orang selevel siapa ya, Justin Bieber itu kan bisa berjuta-juta itu yang view.
Betul. Nah, mereka itu kan bisa lancar. Seharusnya kan koneksi Indonesia kan cukup kuat sebenarnya. Iya. Kayak siapa ya, si Atta Halilintar lah bilang lah, misalnya kalau dia live tuh kan Iya. gede banget gini ya viewersnya. Betul. Nah, kemarin lu Kemarin sempat 160. mengalami gangguan. 60.000 ya? Gokil. Gokil. Itu kayaknya engagement terbesar deh selama live Instagram di masa pandemi ini. Oh, really? Saya nggak pernah. Soalnya itu kemarin saya sama Dokter Tirta itu pertama kali maksudnya dalam dunia per Instagraman itu pertama kalinya saya live sama orang gitu, kayak gini. Yang ini yang ketiga kali. Oke. Dan yang kemarin sama Dokter Tirta itu lu mengalami gangguan kan? Koneksi. Ketika saya berbicara tentang teori konspirasi, ngadak gitu. Ngadak gitu ya? Ngadak. Gambar hilang, suara sih. Yang paling sering suara hilang. Oh, oke. Jadi apakah ini ada kesengajaan menurut Jering atau gimana ini? Itu udah saya nggak tahu, karena kalau dari sinyal di Bali waktu itu ditempatkan, waktu itu saya live dari toko Ramal Empire. Di sana sinyalnya ada pakai wifi, itu kuat. Dan setelah itu dicoba pakai sinyal yang lain, nggak bisa. Terus saya coba berubah pakai waktu itu sama dokter kita sempat coba pakai akunnya Devil Dice yang sudah verified, sudah cetak biru juga nggak bisa. Jadi sempat 7 kali log out, log in, tetap nggak bisa itu. Dan itu dimulai ketika saya mulai bicara teori konspirasi. Itu yang agak timingnya itu sih yang agak bikin penasaran gitu. Karena sebelumnya dokter Tirta bicara, ketika kami bicara masalah rumah sakit, dokter Tirta kan dokter Tirta yang dominan bicara. Ketika dokter bicara itu koneksinya baik-baik saja. Pas giliran lu nih, kok tiba-tiba ngadat gitu ya jaringannya gitu. Dan Wifi nggak masalah? Nggak masalah. Kemarin kapan tuh Mas? 3 hari yang lalu ya? 3 hari yang lalu saya sempat live Instagram juga sama Mblox Space yang diwakili sama Mas Jacob, tapi Mas Jacob mereka pakai akunnya Mblox Space. Jadi kami waktu itu berbicara tentang musik dan membicarakan sedikit mengenang tentang almarhum Glenn. Ketika saya mengucapkan kata konspirasi, demokrasi, itu langsung kacau. Padahal yang waktu itu yang nonton cuman 10.000 maksimal. Waktu itu yang nonton cuma 10.000 maksimal. Karena ketika saya mulai ngucapin kata-kata demokrasi, Bill Gates, global elite, itu langsung gangguan. Saya cepat coba berapa kali dengan Mblox Space. Akhirnya saya sepakat untuk saya nggak akan, ada beberapa kata yang akan tidak saya gunakan, dan akhirnya bisa lancar. Tapi waktu itu karena saking seringnya ngadat, akhirnya yang nonton cuma 2.000 orang. Tunggu deh, kalau toh emang ada teknologi yang secanggih itu ya nih, misalnya nih ya, Jering ya, ada teknologi kan, kalau misal di Instagram kan, di Twitter itu kan ada fitur mute word gitu kan. Jadi ada beberapa kata kalau kita mute, mereka nggak muncul dengan sendirinya gitu kan. Betul. Nah, ketika ada teknologi yang bisa memute word ketika lagi live gini, lu yakin ada nggak sih teknologi itu? Kalau gini ya Far ya, zaman sekarang kita mega teknologi ini kan teknologi yang kita kenal ini adalah teknologi yang diperkenalkan saja. Jadi ada banyak banget teknologi yang belum diperkenalkan ke masyarakat luas. Itu menjadi rahasia komputer, rahasia intelijen kayak gitu. Dan saya yakin itu ada karena contoh kasusnya Perang Dunia Kedua lah, itu kan mesin-mesin senjata-senjata kimia kayak gitu itu sudah ada zaman dulu, tapi tidak dipublish. Jadi jika mesin pembaca algoritma yang seperti Gofar bilang tadi itu, apakah itu mungkin? Saya rasa very possible. Nah,
waktu itu sempat mengalami yang namanya gangguan ketika live sama Dokter Tirta. Tapi sekali lagi wifi itu nggak masalah kan kemarin. Nggak masalah. Jadi kayak aman-aman aja. Listrik nggak mati, Bli. Listrik nggak mati. PLN lagi masalah tuh sekarang. Kalau mati berarti ada nyalain air tuh ngejegrek. Ada yang nyetrika. Ada nyalain microwave. Ngejegrek. Oke. Bli, ini sebelum kita ngomongin yang lain, gue pengen nanya sebenarnya sih. Pengen nanya cara lu survive di Bali gitu kan. Band udah stop manggung gitu kan untuk sementara. Terus penjualan yang namanya restoran Twice gitu kan atau Twice bar gitu sama baju gitu kan Rumble pasti menurun, gue pun menurun gitu. Pasti. Nah, ya yang lu lakukan nih untuk kan lu harus bertahan hidup nih ya. Untuk sehari-hari gitu. Apakah lu punya usaha lain atau memang ada tips and trick nih untuk bisa survive? Nah ini mungkin agak menarik karena setelah pandemi ini saya yang sebelumnya mungkin banyak yang mikir ekonomi oke lah masih stabil segala macam kan. Terus saya kan baru nikah. Istri saya jarak usia kan agak jauh 18 tahun jadi muda. Jadi ya Indonesia kan kita tahu orang langsung mikir ini jering ini seperti kayak istilah Jakartanya gadun lah kayak gitu ya. Kamu kan sering, Gofar kan sering dituduh gadun. Padahal mah enggak, cuma ramah aja sama orang-orang. Orang-orang tertentu. Kita cuma memberi space dan ruang aja untuk orang-orang tertentu gitu. Oke, dituduh gadun. Iya kan, jadi persepsi gadun itu sekarang saya bisa bantah 100%, mungkin 1000%. Karena kenapa? Justru ketika saya tidak bisa manggung, pendapatan dari bar kosong, dari toko juga karena jam operasional sekarang sangat terbatas itu, ya bisa dibilang minus lah. Karena sampai sekarang semua usaha-usaha yang saya punya itu saya sebisa mungkin bertahan, tidak ada PHK. Jadi totally tidak ada PHK, semua staff masih digaji dan meskipun kalau misalnya contohnya Twice Bar kan total tutup tuh tapi staff masih digaji. Kalau toko-toko baju itu masih buka cuma sampai jam 7 malam itu juga masih digaji. Mau hostel ada hostel di Nusa Lembongan itu totally close sudah hampir 2 bulan itu tetap kami kasih tunjangan staffnya. Jadi saya berusaha sebisa mungkin untuk tidak ada PHK. Kalau untuk saya pribadi ini kan untuk bisnis kan udah pakai kas semua itu, udah pakai kas perusahaan. Kalau saya pribadi survive sekarang dari istri. Dari istri. Oh, oke. Jadi from gadun from sugar daddy. Ini sama. Jadi sugar baby. Iya, I'm not joking. Aku nggak bercanda. Serius ini. Serius loh. 100% legit 100% legit. Jadi sekarang istri saya jadi gini loh, istri saya tuh sekarang lagi rezekinya lagi banyak banget. Jadi dia tuh tiap hari ada aja yang dia kan ikut selebgram gitu sih. Ya, meskipun saya bikin jamu juga kalau nggak salah ya. Iya, dia ada bisnis jamu habis. Tapi dia mostly her money pendapatan istri saya itu kebanyakan dari endorsement kan. Dan belakangan ini rezekinya dia tuh sejak pandemi ini. Jadi itulah semesta tuh kayak bekerja secara aneh kadang-kadang. Ketika saya tidak ada pemasukan, istri yang banjir pemasukan gitu. So ya sekarang saya jadi peliharaan apa namanya? Simpenan. Kalau simpenan kan nggak legal, ini kan legal. Oh iya. Jadi apa ya? Jadi bapak rumah tangga nggak? Bapak rumah tangga juga dua-duanya juga di rumah kan? Iya. Kami di rumah juga ya gitu. Jadi setiap hari tuh ya kerjaan istri. Jadi istri saya kan totally work from home. Jadi dia tuh review produk, bergaya-gaya sampai kami bikin studio di rumah segala macam. Dan dia saya paling bantu di rumah tuh kalau barang endorsementnya dia datang saya ngambilin kayak gitu dah. Oke.
Wow, ini ya kerjasama yang baik gitu ya. Bagus. Oh, very. It's too good, almost too good to be true. Jadi dia bahkan istri saya bilang, istri saya sering kali bilang kayak gini kayak, dia kan panggil saya papa gitu. Papa nggak usah kerja dah seumur hidup, mama yang tanggung papa nggak apa-apa deh gitu. gue probation dong jadi anak lu 3 bulan aja, boleh gak? Umur berapa? Umur 37 masih bisa lah jadi anak kalian lah. Probation 3 bulan aja dulu coba. Probation. Kita pakai sistem ini ya, adoption from home ya. Iya bener. Jadi gue tetap di rumah gue, tapi gue kasih duitnya sama kalian. Pakai cryptocurrency. Iya, Bitcoin. Nah, Ya, berarti jadi itu survive-nya. berarti anggap balasan lo di Instagram bahwa gue nggak perlu kerja, istri gue udah kaya, itu bener berarti ya? Amin ya. Gue kira tuh bercanda tau gak lo? Iya, saya tahu orang pasti mikir itu bercanda, but ya life is weird. Kadang-kadang hidup itu aneh dan situasi pandemi ini kan situasi nggak sopan. Kalau ganja sopan sih. Itu ganja nggak? Bukan ganja. Halo Ben. Halo KGB, BKKBN. BKKBN. Jadi gini pandemi ini Faria. Pandemi ini kan kayak bisa dibilang fase spesial, extreme situation gitu kan. Kita mungkin generasi kita akan mengalami ini cuma sekali 100 tahun maybe, you know. So anything apapun tuh bisa terjadi di situasi kayak gini, yang dulunya anak band yang bisa menafkahi istri dengan bangga, dengan gaya segala macam menterek, sekarang jadi tugas beli galon terus ngambil paketan. Wah, beli nih ya. Tapi kalau boleh saran kan istri kan lagi bikin konten gitu kan. Coba sesekali collab sama istri mungkin membahas make up. Jadi jering kayak misalnya, guys, aku pakai ini loh guys, gitu. Ini buat alisku, buat mukaku jadi glowing gitu. Kayaknya seru deh kalau kolaborasi. Ya gak sih? Pengumuman buat ya. Saya sudah nggak sama Body Shop lagi. Oh, udah enggak. Jadi Danila bisa lebih lega. Lu di endorse Danila nggak curang banget gitu kan? Lucky bastard. Tapi kita pernah ngomong ini kan. Lu ketemu sama Nora juga ketika di Body Shop kan? Iya, untuk pertama kali ketemu secara physically di Body Shop juga. Beli, ini kita belum ngomongin Beli ya. Lu ketemunya gimana sih pas lagi milih produk? Tiba-tiba tangan terus nempel. Kamu namanya siapa? Kok kita sama sih di Body Shop gitu gak sih? Atau gimana? Itu nggak pertama kali ketemuan tuh udah janjian. Jadi lagi ke taman tuh kamu ya udah. Dan selama ini kan kita sering parno tuh Far. Kita kan sering banget di zaman di era filter face. Kamu aja kelihatan cantik banget loh Far di kameranya. Iyalah, iya. Saya pakai filter ini lampu-lampu glowing gitu loh. Jadi waktu itu aku pikir kan ekspektasi itu di foto kan cantik banget itu istriku. Jadi pas mau ketemu tuh ekspektasi saya udah nggak tinggi banget gitu loh. Ini paling kayak apa gitu, filter segala macam. Ternyata pas ketemu nggak jauh beda. Oke nih. Sesuai dengan yang diiklankan gitu. Ini kan lu lagi diomongin dan banyak dikenal sama orang sekarang ini soal teori konspirasi gitu kan. Ya. Ketika di rumah lu sama istri membicarakan hal itu nggak sih? Misal kayak gini. Oh sangat. Misalnya kayak lagi dinner berdua romantis, ada lilin dengan wine dan gelas kristal 2 gitu kan di perapian. Terus tiba-tiba lu ngomong kayak, sayang, ngomongnya mama ya? Mama, aku pengen ngomong sesuatu gitu. Apa papa? Aku bisikin ya. Iya, pas lagi dibisikin, sayang, kamu tau nggak?
Bill Gates penyebab semua ini. Enggak gitu. Oh, enggak. Ilustrasinya bagus sih, cuman percakapan yang terjadi ya seperti itu. Cuman ilustrasinya kami lagi makan nasi jinggo, nasi kamu tahu nasi jinggo kan, nasi kucing. Tahu kan? Kayak nasi kucing ya. Ya, istri saya tuh Jawa banget. Jadi dia tuh nggak suka makanan barat, dia nggak suka makanan yang asing-asing itu nggak suka. Dia tuh sukanya pecel, lalapan, ya Indonesia banget. Jadi kalau kami ngobrol masalah konspirasi ini, ya paling lagi itulah pas lagi makan pecel, pas lagi makan rujak, dia suka banget sama rujak. Dan kekuatan terbesar saya ini yang mungkin jarang orang tahu gitu ya. Kekuatan terbesar saya untuk berani membicarakan masalah ini secara konsisten itu istri saya sendiri. Karena dia sangat percaya, bukan karena dia saya pengaruhi atau karena saya doktrin, tapi sebelum kami berdua ketemu, istrinya juga percaya dengan yang namanya global elite seperti itu. Jadi ketika polemik teori konspirasi ini terjadi, ketika orang mulai ya istilahnya membuli saya tentang teori konspirasi saya ini, justru istri saya yang paling kuat memberi support moral ya. Jadi dia selalu bilang, yang kamu lakukan itu udah benar kok. Keep fighting. Pokoknya jangan sampai nyerah. Soalnya, tapi ini bukan berarti istri saya itu selalu dukung saya. Di konteks di beberapa masalah di luar teori konspirasi ini, kalau dia nggak suka, kalau dia nggak setuju, dia akan fight juga. Kami sering adu argumen. Dia kan orangnya keras juga. Jadi, tapi di masalah teori konspirasi ini kami satu suara, sudah sangat bulat. Sampai kan kemarin saya sempat bikin, ya istilahnya kalau jika ada yang menantang saya untuk suntik atau menularkan virus ini, I'll do it. Dengan syarat jika saya selamat, orang-orang yang mengkampanyekan lockdown itu harus melockdown diri mereka ke kantor polisi. Dan istri saya bilang, oke, kalau sampai benar itu terjadi Pak, ini istri saya sendiri bilang, jika itu benar terjadi, saya harus ikut disuntik. That's how much kekuatan ketika kamu dicintai seseorang ini kan, kutipan filsuf Cina, saya lupa namanya. Ketika kamu dicintai seseorang, itu akan memberimu kekuatan yang luar biasa gitu. Jadi saya sampai sekarang saya masih konsisten untuk bertahan dengan opini saya, karena di rumah itu ada yang dukung. Kalau dari teman-teman band, teman musisi gitu, bahkan bisa dibilang nyaris nggak ada sebenarnya. Tapi karena istri yang mendukung, akhirnya saya juga percaya kalau apa yang saya lakukan ini benar, dan based on berdasarkan beberapa fakta yang saya temui juga, dan informasi dari luar negeri juga, beberapa kawan di luar negeri yang tertarik dengan isu-isu seperti ini. Akhirnya ya seperti ini. Akhirnya saya sekarang jadi bahan lelucon seluruh Indonesia. Dan gak sekali lu kan sering kayak gitu kan. Betul, sering banget. Berarti tapi ada satu tweetnya Nora yang bilang bahwa dia nggak setuju ketika lu ngomong kalau misalnya lu mau ngebungkam, ada orang yang pengen ngebungkam lo, itu harus dibunuh, lu harus butuh gue. Nora nggak setuju kan? Ya. Sempat nggak setuju karena ya namanya perempuan, dia tuh nggak suka dengan kata-kata bunuh itu, karena insting perempuan ketika melihat kata bunuh itu kan kayak is a bit too extreme. Jadi dihapus sama dia, Nora yang hapus, karena istri saya punya akses ke Instagram saya. Tahu passwordnya? Bukan tahu passwordnya, dia yang bikin passwordnya. Nggak bisa, dia aneh-aneh dong orang-orang ya? Nggak pengen. Coba pikir ya, di
Gimana? Pak, logika. Gimana dari istri yang usia 25, saya 43, yang menghidupi kamu untuk saat ini dan untuk menjaga ke depan,